Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita beribadah kembali bersama-sama sebagai anggota rukun, dan juga mungkin ada umat yang di luar rukun Santa Agnes yang ikut beribadah bersama kita pada malam hari ini. Malam hari ini merupakan ibadah terakhir menurut jadwal rukun Santa Agnes. Kita akan melanjutkan ibadah kita di tahun yang akan datang. Malam ini juga kita akan beribadah bersama keluarga Bapak Hendrik Wijaya. Mereka mengucap syukur dan juga mohon pertolongan Tuhan dalam kesehatan anak mereka. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, dan kita akan buka ibadah kita ini dengan lagu pembukaan. Kita buka ibadah kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan bagaimana Yohanes yang merupakan nabi besar mempersiapkan jalan bagi Mesias, mempersiapkan jalan bagi Yesus. Yohanes mendapat pujian dari Yesus. Mari sebelum kita lanjutkan ibadah kita sebagai manusia yang lemah, kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, malam ini kami sebagai anak-anak-Mu datang untuk beribadah bersama. Dampingilah kami dengan Roh-Mu, agar apa yang akan kami dengarkan dapat kami renungkan dan menyimpannya dalam hati kami, dan kami laksanakan dalam kehidupan iman kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain.
yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Akulah yang memberikan kebahagiaan dan mendatangkan kemalangan. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membuka diri, dan bertunaskan keselamatan, serta menumbuhkan keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Sebab beginilah firman Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang membentuk dan menjadikan serta menegakkan bumi. Ia menciptakan bumi bukan supaya kosong, melainkan supaya didiami orang. Beginilah firman-Nya, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain Aku. Berpalinglah kepadaku, dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab Akulah Allah, dan tidak ada yang lain. Demi Aku sendiri, Aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah, setia dalam bahasa, sambil berkata, hanya dalam Tuhanlah keadilan dan kekuatan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah
yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1987 saya waktu itu masih muda merencanakan akan menikah, dan perjalanan yang akan saya tempuh cukup jauh, dari Manado menuju satu kota kecil di Jawa Tengah. Saya naik pesawat dari Manado menuju Surabaya, dan dari Surabaya rencananya saya akan menggunakan bis sampai ke Jawa Tengah. Bisakah dibayangkan pesawat pada zaman dulu? Pesawat yang masih bercil dan menggunakan baling-baling, beda dengan sekarang yang sudah menggunakan mesin jet. Dan karena pesawatnya kecil, maka pesawat itu akan beberapa kali singgah. Yang saya ingat, perjalanan dari Manado, dia ke Balikpapan dulu, baru dari Balikpapan baru ke Banjarmasin, dan dari Banjarmasin ke Surabaya. Jadi singgah-singgah. Dan pada waktu itu, kalau kita transit, penumpang harus turun. Jadi beberapa kali naik turun naik pesawat. Pada waktu saya tiba di Surabaya, saat saya keluar dari pintu kedatangan, seseorang yang usianya sekitar seperti saya waktu itu, 20-an lah, menyapa saya. Dia bertanya, "Apakah Bapak dari Manado?" Saya jawab, "Iya." Apakah Bapak bernama ini?" Dan karena itu adalah yang dia sebut adalah nama saya juga jawab iya. Dan dia bertanya lagi, "Apakah Bapak mau ke kota ini?" Dan memang kota itulah yang saya akan tuju. Jadi saya menjawab iya. Saya menjadi curiga. Kok bisa orang ini tahu nama saya dan juga tujuan perjalanan saya? Jadi secara naluri saya mulai was-was. Jangan-jangan ini seorang penipu yang mencoba memperdayai saya. Sebelum saya berpikir lebih lanjut, dia pun memperkenalkan dirinya. Ternyata dia adalah calon adik ipar saya dan juga seorang anggota polisi yang diminta tolong oleh calon istri saya untuk menjemput saya di Surabaya. Dan karena dulu itu kami belum punya HP, belum zamannya HP, jadi istri saya belum sempat memberitahukan kepada saya bahwa saya akan dijemput. Akhirnya setelah Bapak ini memperkenalkan diri, kami pun akrab bercerita, dan akhirnya saya merasa senang bahwa perjalanan panjang dari Surabaya ke Jawa Tengah saya mempunyai teman. Nah,
Dalam bacaan kali ini atau malam ini, kita mendengar dua murid Yohanes yang datang pada Yesus untuk menanyakan apakah Yesus adalah yang dinantikan. Mereka ingin memastikan, seperti Pak Polisi tadi yang ingin memastikan bahwa saya adalah orang yang benar. Apakah Yesuslah Sang Mesias? Mereka ingin memastikan identitas Yesus. Ketika murid-murid Yohanes ini datang memastikan tentang Yesus, Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka sebagaimana saya menjawab pada Pak Polisi tadi. Yesus memberi jawaban yang lebih dalam, tidak sekedar ya atau tidak, tapi lebih dalam. Yesus mengatakan, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan yang kalian dengar." Apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang miskin diberitakan kabar baik. Dengan melihat fakta-fakta ini, apalagi yang harus diragukan dari Yesus? Yesus mau mengatakan seperti itu. Jawaban Yesus jauh lebih dalam, jauh lebih meyakinkan daripada sekedar menjawab ya. Dan Yesus menambahkan, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini, terkadang kita mengalami peristiwa di mana kita meragukan Tuhan. Entah bagaimana peristiwa itu terjadi, tapi kadang ada orang yang sampai meragukan Tuhan. Peristiwa hidup yang dialami dimengerti menurut pengertian sendiri, tidak dicoba mengerti dalam terang iman. Orang mungkin peristiwa yang mengguncang, yang membuat dirinya sangat kecewa, dan di situ timbul keraguan. Kenapa aku harus mengalami? Saya ini sudah begini, saya sudah begitu. Kenapa aku masih tetap juga seperti ini? Orang mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan karena tidak dalam terang iman. Akibatnya, manusia menjadi ragu-ragu dan hilang kepercayaan kepada Tuhan. Dan ini yang harus kita waspadai, yang harus kita sadari. Kita dengar dalam bacaan pertama, sampai 3 kali dikatakan begini. Pada ayat 6b, "Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain." Sedangkan pada ayat 18b, "Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain." Dan ayat 21b, "Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku." Allah menegaskan lewat Nabi Yesaya bahwa tidak ada Allah lain. Dan ini menunjukkan bahwa hanya Tuhan yang patut disembah. Ia menciptakan segalanya dan juga menjadi pokok kebahagiaan kita. Jadi kita harus tetap berpegang dan beriman kepadanya. Tetaplah percaya kepadanya. Apapun peristiwa yang kita alami, lihatlah dalam terang iman. Dan jangan menjadi kecewa dan menolak Dia. Semoga demikian.
Mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita lanjut dengan doa umat. Kita berdoa bagi para pastor di paroki kita. Ya Bapa yang baik, lindungilah para imam gerejamu, terutama imam-imam di paroki kami. Lindungilah dan peliharalah mereka bagaikan hosti tanpa noda. Sudilah memberkati mereka senantiasa, dampingi dan mampukan mereka untuk menjalankan tugas perutusanmu di tengah paroki kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi paroki kita. Ya Bapa, berkatilah juga seluruh umat-Mu di paroki kami ini, agar kami semua semakin teguh dalam iman, kuat dalam pengharapan, dan dapat mewujudkan amanat cinta kasih satu sama lain dalam hidup menggereja dan bermasyarakat. Kiranya kami semua tetap bersatu teguh, saling mendukung, saling menghibur satu sama lain dalam membangun gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, melalui panggilan hidup kami masing-masing, dalam keluarga, dalam gereja, dan lingkungan hidup kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi keluarga Bapak Hendrik Wijaya. Ya Bapa, sewaktu Yesus yang menyembuhkan banyak orang, kurniakanlah kesehatan yang baik bagi seluruh anggota keluarga Hendrik Wijaya, terutama bagi anak mereka Joshua yang sedang terganggu kesehatannya. Berkenanlah memberikan kesembuhan dan pemulihan kepada anak Joshua. Berkatilah pula rencana-rencana keluarga ini, agar apa yang sudah mereka rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Kami percaya apa yang Engkau lakukan adalah yang terbaik bagi mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi orang-orang sakit. Ya Bapa, Engkaulah pengungsian dan kekuatan kami, penghiburan semua orang yang menderita. Tolonglah mereka yang saat ini sedang menderita sakit, terutama mereka yang berada di rukun kami. Kita ingat akan adiknya Ibu Agus yang baru saja selesai dioperasi dan masih dalam masa pemulihan. Kita ingat akan orang tua kita yang sudah sepuh dan juga mungkin masih ada umat kita yang dalam keadaan kurang sehat. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sudilah Engkau menyembuhkan dan memulihkan kesehatan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah rukun kali ini. Dengarkanlah doa-doa permohonan kami pada malam ini.
dan bantulah kami agar senantiasa tidak sampai meragukan kasih-Mu apapun peristiwa yang kami alami dalam kehidupan kami. Engkau yang berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mohon berkat. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, seluruh segenap keluarga kita, siapa saja yang telah ikut beribadah pada malam ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Dengan demikian, ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.